Mas, sehari berapa kali ngarit dan berapa kali pakan Mas sapinya Mas? Kalau ngarit 1 kali Mas, tiap sore paling mulai jam 4 sampai jam 5. Kalau makan? Kalau pakannya dari sehari 2 kali, pagi sekali sama sore. Sore paling sore sama habis maghrib lah Mas, itu udah. Salam jumpa kembali di channel Pujang Kembar Farm. Kali ini ya teman-teman, saya masih di wilayah Lampung Timur. Saya di peternakan breedingnya breeding sapi jumbo ya. Entah ini kenapa pemilihannya yang sapi-sapi jumbo, kita langsung tanya aja ke pemilik dan peternaknya ya teman-teman. Kita kenalan, ini tempatnya di mana, langsung beliau aja yang jelasin, dan kita cari inspirasi ternaknya dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Mas, dengan Mas, ya, Mas. Siapa? Saya Rizky Mas. Mas Rizky. Ya. Alamatnya Mas? Alamatnya desanya Tegal Gondo, kecamatannya Probolinggo, kabupatennya Lampung Timur. Lampung Timur. Ya. Nah, ini peternak Lampung Timur ya teman-teman. Mas, ini ngomong-ngomong masalah ternak Mas Rizky ini sudah berjalan berapa tahun Mas ini Mas? Kalau yang ini belum lama Mas, sebenarnya Mas. Untuk yang sapi besar-besar ini? Besar-besar ini. Dulu kan kandangnya baru yang kecil itu Mas. Batas yang pilar yang ini ke sana itu. Waktu itu masih sapi-sapi Bali seperti ini yang tengah ini. Yang ngelola juga masih bapak waktu itu. Waktu itu yang ngelola masih bapak. Terus waktu itu punya Bali 4, laki 2, betina 2. Terus kok mulai berkembang ke arah sapi-sapi yang besar ini, dari ide dari mana sih Mas? Setelah itu sapi Bali dijual 2, terus pengen bikin kandang bapak Mas waktu itu, pengen besarin kandang. Terus kita obrolan keluarga, yuk gimana enaknya, gimana bagusnya. Akhirnya dihitung-hitung dari hasil sapi Bali segini, kalau sapi besar-besar seperti ini kan lain Mas, hasilnya lebih besar. Perbedaan dari hasil. Akhirnya diputuskan untuk melihara sapi-sapi besar seperti ini, metal dan limosin. Oh, seperti itu. Jadi sejarahnya mulai dari sapi besar ini belum lama. Kira-kira berapa tahun atau berapa bulan yang lalu ini Mas? Masih pertengahan 2021 Mas. Pertengahan 2021 kita mulai ngisi sapi-sapi besar ini. Berarti kandang ini yang masih baru juga ya Mas ya? Masih baru Mas. Kandang baru, sapi baru. Nah, ini ngomong-ngomong untuk masalah ternaknya Mas ya, ini mohon maaf dari saya, boleh nggak Mas kita tahu harga-harganya, terus bunting berapa bulan? Ini kan sistemnya breeding kan Mas ya? Iya, breeding. Nah, kita mulai dari mana Mas? Dari ujung apa dari sini dulu Mas? Dari sini mungkin Mas. Oh, dari sini ya Mas ya? Ini kebetulan yang paling baru. Ini kemarin kita ambil tanggal 16 Januari 2002 kemarin. Memang sengaja ngambilnya, nyarinya yang bunting Mas, karena biar cepet hasilnya gitu. Oh, jadi ini bunting ya Mas ya? Ini bunting 4 jalan 5 bulan. Oh, jadi ini sudah ada keplek Mas ya? Iya, kita kasih keplek biar gampang ingetnya Mas. Jadi biar nggak gampang lupa ya Mas? Iya, biar nggak gampang lupa, biar enak ingetnya, enak ngitungnya kan. Ini kemarin kita ngambil harga 24.600. Sudah bunting? Sudah bunting 4 jalan 5 bulan. Oh, oke, siap. Untuk yang sapi selanjutnya ini Mas? Kalau yang ini dari Lampung Tengah ini. Ini kita ngambil udah babon anak Mas, sudah anak-anaknya. Nah, ini ngomong-ngomong dari Lampung Tengah mana ini Mas? Seperti banyak. Ini tempat daerah saya itu Mas. Ini dari Rumbia Mas, SP13. Oh ya, perbatasan 13. Ini waktu itu ngambil babon udah ada anaknya umur 2 hari. Umur 2 hari diambil. Umur 2 hari kita ambil. Dapat harga berapa Mas ini? Harganya waktu itu 28.900.000. 28. Iya, 28.900. Itu udah nyampe kandang sini Mas ya? Udah sampai kandang sini Mas, udah dianterin ke sini. Nah, terus untuk yang ini? Yang ini bunting juga ini. Ini sama dari Lampung Tengah, dari SB7 ini Mas. Nah, itu tetangga desa saya juga itu. Ini dari SB7. Ini bunting 7-8 bulan. 7-8
7 sampai 8 bulan. 8 bulan. Masih baru ini, masih tanggal 4 Januari kemarin. Oh, berarti belum lama ya, sekitar Belum 1 lama. bulanan ya Mas ya? Iya, sekitar 1 bulanan. Ini kemarin harganya 26.800. 26.800, buntingnya 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Nah, ini ada sisa sapi Bali ya Mas ya? Ya, ini bahasanya tunggon kandang Mas, kalau orang Jawa. Nah, ini tunggon kandang ini. Tunggon kandang. Ini awal-awal kerintisnya dari ini. Berarti termasuk ini dari sapi-sapi Bali yang kemarin itu, ini masih ada ya Mas ya? Iya, sisa satu ini Mas. Ini bunting juga ini, kebetulan bunting juga. Dulu ini ngambilnya masih harga 11 juta. 11 jutaan intinya ya Waktu Mas. itu belum bunting, masih kosong. Terus di sini selang berapa bulan minta kawin, kita kawinkan, kita IB. Jadi akhirnya ini sekarang buntingnya sekitar 6 bulan 7 bulanan. 6 sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. Nah, ini ada sapi pedatnya, ini anaknya yang ini ya tadi Mas ya? Ini pedetina anaknya itu Mas. Oh, anak yang nomor 2 itu ya? Anak nomor 2 itu. Nomor 2. Ini senangnya di sini, kalau nggak di sini nebeng-nebeng ini makan. Ini umur 3 bulan ini Mas. Baru 3 bulan. Baru Coba 3 kita liatin dulu sapinya. Nah, ini umurnya 3 bulan. Wah, wis gede Mas ya? Gede Mas. Alhamdulillah. Ini Lumayan. metal ya Mas ya? Metal, jenisnya metal Mas. Oke. Bagus. Ini jantan atau betina Mas? Betina. Oh, betina. Itu betina. Oke, siap. Nah, ini untuk yang sapi warna gula hitam ini Mas. Karamel. Gula karamel ya Mas? Ya. Karamel ya? Karamel Mas. Nah, ini Ini dari Rumbia kalau ini. oh, Rumbia. Putra Rumbia. Ini waktu itu ngambil masih darah waktu itu Mas. Oh, Doro ya Mas ya? Oh, masih Doro, kalau wong Jawa ini Doro. Ini waktu itu ngambilnya 16.300. 16.300. Kita ambil bulan Agustus tahun kemarin. Terus 3 hari di sini minta kawin. Oh, jadi cepet ya Mas ya prosesnya ya? Ini kawin sekali jadi Mas. Sekali jadi ya? Iya, Sekarang sudah bunting? Ini bunting jalan 5 bulan, tanggal 28 nanti 5 bulan. Pas ya, 5 Pas. bulan pas. Oke, siap. Nah, yang terakhir ini jenisnya lemosin ya Mas ya? Ini lemosin ini Mas. Nah, lemosin. Ini kita beli juga statusnya kosongan waktu itu. Ah, Waktu itu ngambil 21.500. 21.500. 21.500 ini cuma dari waktu itu kan kita ngambil dari bakul Mas Belantik. Nah, dari Bantek. Kata orangnya udah IB 2 bulan. 2 bulan. Itu waktu kita ngambil. Nanti kalau rezekinya jadi. Terus selang waktu 3 bulan waktu itu di sini sebulan, jadi hitungannya kan 3 bulan Mas. Ah, Kok kayaknya ada tanda-tanda hamil gitu. Jadi kita ngerogoh ini sama ngerogoh ini. Ternyata ini ada isinya. ada isinya. Berarti Alhamdulillah jadi. alhamdulillah ada isinya. Ada isinya. Kita belinya waktu itu kosongan. Hitungannya kosongan. Terus ini Mas, kalau untuk masalah pakan ternak ini yang diterapkan apa aja Mas? Di sini kita hijauan full Mas, full hijauan kita di sini. Jadi ngarit suka Ngarit. ngarit maksudnya liaran atau memang sudah ada tanaman Mas? Kita ada tanaman Mas. Alhamdulillah kalau bahasa kerennya peternak sekarang punya bank pakan lah. Wah, bang pakannya nek. Punya bank pakan kalau Ah. bahasa kerennya sekarang. Makanya kita alhamdulillahnya yang pelihara sapi segini punya bank pakan sendiri, jadi pakan nggak perlu nyari kemana-mana. Nggak ada tambahan onggo atau kulit singkong itu nggak ada Mas ya? Nggak ada Mas. Nah, untuk kalau air minumnya gimana Mas? Air minum kita ngisi sehari 2 kali, sore sama pagi sama sore. Tiap pagi Jadi sama sore. cuman seperti ini Mas ya? Iya. Kita Ini bikin- ada kerannya gitu Mas ya? ada kerannya. Ada stop keran. Iya. Jadi lebih simpel, nggak nimbo ya Mas ya? Simpel, nggak nimbung, nggak perlu ngangkat-ngangkat Mas. Jadi misal kapan kita yang laki di rumah yang ngurusin sapi ini pas nggak ada atau ada keperluan apa, nanti kan di rumah perempuan-perempuan bisa ngurusin juga Mas, bisa Ah. ngurusin gitu. Waktu repot gitu kan, siapa tahu. Oh ya Mas, ini ngomong-ngomong Mas, kan kalau sapi total berapa Mas babon ini Mas? Babon kita sementara 6 Mas, 6 ekor ya Mas ya? 6 ekor, pedetan 1, 6 ekor, 7 sama pedet. 7 sama pedet. Nah ini ngomong-ngomong Mas, kalau rumput tanaman itu apa namanya, lebarnya berapa hektar atau berapa gitu Mas? Kita sementara yang punya sekarang kebun ini, kalau kebun ini entah ukurannya berapa Mas, ini tanduran odot yang di kebun. Kalau yang di sawah belakang ini
1/4 hektar 1/4 hektar. gajahan Nah. atau kolonjono. Ini yang saya mau tanyakan seperti ini Mas, kan babon itu umumnya babon itu makannya banyak. Iya. Nah, rumput untuk 1/4 hektar itu cukup apa enggak Mas? Atau masih ada tambahan cari ngaret di tempat lain gitu Mas? Alhamdulillah sejauh ini kita melihara sampai saat ini cukup Mas. Cukup, Bahkan Mas, ya? sepertinya kalau babonan 10 insya Allah cukup. Karena juga kan ini posisinya masih bunting, makan juga kan beda Mas sama sapi kosongan. Oke, Posisinya siap. beda. Nah, terus kalau untuk per ekor sapi, nah itu ada pembedaan nggak Mas? Ada Mas, ada pembedaan. Karena setiap sapi kan ukurannya beda, mungkin ukuran lambung, ukuran perut lain Mas. Kayak Bali ini juga lain, ini yang warna karamel ini juga lain. Ini yang paling banyak sementara makannya yang ini Mas. Jadi sapi yang babon anak ini Mas Babon ya? anak, karena kan dia selain makan untuk dia sendiri, disedot anaknya juga. Nah, gitu. oke, siap. Terus kalau rumputnya itu dicacah Mas ya? Ya, dicacah pakai Dicacah. chopper Mas. Nah, Pakai ini mesinnya chopper. di sini. Nah, ini mesinnya Nggak pernah pindah ini. sudah modern lah intinya Mas ya. Insya Allah udah modern. Nah, ini ngomong-ngomong kan modalnya banyak Mas. Dari 6 ekor sama 7 ekor sama pedetan yang kecil tuh Mas. Itu ngerintisnya itu gimana Mas? Dari babon yang harganya puluhan juta itu ngerintisnya dari berapa ekor, apa memang langsung dapat langsung taruh kandang gitu Mas? Cerita sedikit ya Mas. Nah, Cerita sedikit. Jadi waktu itu kan Bapak bikin kandang ini. Sapi tinggal 2, tinggal Bali ini sama yang udah dijual. Terus kebetulan waktu itu juga saya baru nikah belum lama. oke, siap. Saya baru nikah belum lama. Terus ngobrol lah sama istri saya kan. Saya ngobrol-ngobrol, ini kita ada modal segini, kita usaha apa ya waktu itu kan gitu Mas. Usaha tambahan selain di kerjaan utama kita gitu. Jadi terus kebetulan Bapak bikin kandang, terus ngobrol sama keluarga juga. Ya udah, ayo kita pelihara sapi aja. Kedepannya bisa untuk ya tabungan juga, untuk sambian juga, mungkin kedepannya bisa untuk apa ya Mas, untuk membantu kita sekarang ngasih makan sapi, nanti suatu saat sapi ngasih makan kita gitu. Wah, berarti dibalik lah intinya Mas ya. Rencananya seperti itu, rencananya oke, siap, kedepannya planningnya kan harus mateng, nanti kedepannya harus lebih ini lagi Mas. Terus selanjutnya dari semua sapi ini kan dapatnya nggak bareng. Ya, Nah, ini tahapan-tahapannya ini selang berapa bulan aja Mas itu? ini Rata-rata dari sapi, 1 ekor sapi ke 1 ekor sapi yang lain. awal-awal itu selangnya 1 bulan, ada yang setengah bulan, yang paling lama yaitu Mas, yang paling pinggir itu. Karena waktu itu perkiraan tinggal ngisi kurang 1 lagi, dengan kapasitas kandang sebesar ini tinggal kurang 1 lagi. Jadi nyari sapi yang benar-benar waktu itu cocok, maksudnya oh iya kita suka dengan sapi ini dengan harga yang sesuai kemampuan kita gitu Mas. Intinya tetap Akhirnya milih, selang Mas. waktunya sama itu agak lama, itu 2 bulan ke 3 bulan kalau itu. Baru dapat. Iya, dapatnya 3 bulanan lah waktu itu, setelah waktunya. Nah, ini agak panjang ini durasinya ya teman-teman, karena inspirasinya dapat dari Mas Rizky. Pakannya nggak ada tambahan apapun kecuali ini namanya rumput gajahan nih Mas ya. Gajahan Mas, kalau kita orang Jawa kolonjono lah. Kolonjono intinya seperti itu. Terus untuk kedepannya gimana Mas, ini rencana ke depan di ternak jenengan? Kedepannya rencananya kita karena ini di breeding, nanti insya Allah kalau ada tambahan rezeki ya kita mau nambah sapi babonan lagi. Kalau misal belum ya kita nunggu dari babon-babonan yang hamil ini biar pada apa namanya, Beranak. beranak. Kalau rencananya nanti kalau anaknya lagi ya kita jual, kita ganti babon Mas. Intinya fokusnya di breeding ya Mas ya. Di breeding, kita fokusnya di breeding. Nah, ini ngomong-ngomong kan masalah keuntungan kan belum kelihatan kan Mas. Belum ada sementara belum kelihatan. Jadi untungnya kalau sapi beranak ya itu kita untung gitu Mas ya. Iya Mas. Jadi kalau keuntungan kita belum bisa ngitung ya teman-teman. Belum bisa ngitung. Yang penting
konsepnya sudah jelas, dari pakan, bang pakan sudah ada. Sapinya arahnya kemana kan sudah Ya. jelas gitu kan Mas ya. Iya Mas. Mas, ngomong-ngomong kan dari 1 bulan dapat sapi lagi, dapat sapi lagi, itu kan banyak kan Mas ya. Kalau saya bilang kan banyak, Iya. 20 jutaan lah Mas intinya ya. Iya. Itu memang ada kerjaan yang lain atau memang sudah ada memang tabungan itu Mas? Ada Mas, kalau saya sebenarnya darahnya darah tukang jahit. Jadi orang tua itu usahanya dari awal penjahit Mas. Penjahit di pasar, terus mamas juga jahit di pasar juga. Saya juga ikut terjun jahit. Terus saya juga selain jahit jadi staf di SMK juga Mas. Oh, jadi staf juga. Jadi Pokoknya nyambi sambil masih kuliah juga. Sekarang masih belum selesai. oh, sekarang masih kuliah juga Mas ya? Masih statusnya masih kuliah juga. Oke, siap. Jadi tapi satu kandang ini kerjanya bukan dengan Enggak Mas, sendiri ya Mas ya? dikelola bareng-bareng. Bareng-bareng intinya ya Ya, Mas ya? statusnya Ini, juga bareng-bareng. ini investasi keluarga intinya Mas Ya, ya? betul Mas. Investasi keluarga. Terus Mas, kalau punya kendala nggak Mas di awal-awal breeding sapi-sapi besar ini Mas? Kalau kendala di breeding kita ini sebenarnya nggak ada sih Mas. Mungkin kendala kalau breeding ya mungkin di IB Mas, IB? di kawin suntik mungkin. Kemarin kan, nah ini yang ini kan sebenarnya ini tadinya udah ada isinya Mas sebelum ini. Metal waktu itu simental juga, yang warna Marlboro itu kita udah punya itu. Waktu itu beli masih doro kita pelihara di sini paling sekitar 4 bulanan. Waktu itu di IB sampai 3 kali belum jadi. Terus agak gimana ya? Mungkin cacingan, bahasanya mungkin cacingan. Diobatin agak susah Mas. Jadi kendalanya pertama yaitu kalau di kandang kita ini itu, terus IB-nya susah, sapi satu itu akhirnya kita jual, kita ganti ini. Kita ganti yang udah positif bunting. Oh, jadi intinya ini tuh sapi yang dulu Ya, dijual diganti yang ganti ini yang Mas, itu, ya? ganti yang ini. Nah Mas, ini ngomong-ngomong, kenapa pilihnya babon yang jumbo-jumbo? Nah, apakah karena cuman seneng atau kepuasan atau gimana Mas? Selain dari untung Mas, selain dari keuntungan perbandingan antara sapi Bali sama sapi besar. Ya, agak menarik Mas ya kalau bahas itu. Yang pertama, kalau sapi jumbo itu kan yang pasti kita namanya breeding kan ngarahnya ke hasilnya Mas. Dari perdetannya insya Allah kalau babonannya bagus kan insya Allah perdetannya bagus. Pertama itu. Kedua, setengahnya kita melihara sapi juga kan awalnya hobi Mas. Maksudnya hobi itu ya kita ngelihat sapi bagus-bagus gede-gede itu seneng gitu loh Mas. Nah, puas juga Mas. Puas ya? Gitu. Jadi kalau kita ngasih makan, kita ngarit juga kan semangat Mas. Peliharanya juga semangat. Jadi ya kalau ditanya pilihannya yang jumbo-jumbo ya itu tadi Mas. Pertama ya hasil, kedua ya kepuasan. Untuk penyemangat juga kepuasan Mas ya. Ya Mas. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih. Semoga jenengan yang mulai dari ternak ini beberapa bulan yang akan datang pasti ini kan sudah beranak semua Mas ya? Ya, insya Allah udah beranak sekitar semua, Mas. 5 bulanan lah tahun ini rata gitu Mas ya? Insya Allah tahun ini beranak semua. Mungkin saya nanti bisa kesini lagi, bisa lihat perkembangan ternaknya. Siap. Untuk sekarang kita cukupkan. Salam dari saya. Semangat ngarit Mas. Salam ngarit, beras Mas. Semangat.